untuk menutup kamera ya, close kamera. Sorry, close kamera. Mute kamera tetap dibuka. Baik, Bapak-bapak sekalian dan Mbak Rengganis, kita akan memulai konsolidasi tugas pelayanan kita di Minggu Pekan Suci ini, dan kita akan memulainya dengan berdoa lebih dahulu. Boleh saya minta tolong Pak Edi lagi untuk memimpin doa pembukaan. Monggo Pak Edi. Iya, Pak Yus. Romo, Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali pertemuan malam hari ini dalam berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur ya Bapak atas berkat-Mu sehingga pada kesempatan malam hari ini kami Kau kumpulkan kembali di ruang virtual ini untuk kami membicarakan segala hal untuk persiapan tugas-tugas kami untuk menyambut Trihari Suci. Kami mohon berkat-Mu agar Engkau menerangi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan segala konsolidasi tentang tugas-tugas kami dengan baik. Berilah kami sukacita agar kami bisa melayani dengan sukacita juga, sehingga sungguh berkat-Mu melimpah untuk kami semuanya, dan kami semakin melayani Engkau di dalam sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Barnabas, doakanlah kami. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya akan lebih banyak membawa Bapak-bapak sekalian ke persiapan tugas pelayanan kita di Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Hijili, dan Minggu Paskah. Ya. Walaupun rencana semula kita mau ada evaluasi, tapi saya mau mengevaluasi secara singkat saja. Bentar, saya mau share screen lebih dahulu. Ya, Bapak-bapak sekalian, apakah screen saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, oke. Konsolidasi persiapan tugas Prodiakon Pekan Suci. Yang ini nanti diawali dengan evaluasi Minggu Palma. Mungkin saya akan lebih cepat saja. Ini. Evaluasi Minggu Palma, Misa Sabtu, tanggal 9 April 2002. Misa dipimpin oleh Romo Amir, Balkon dan GKP kosong. Pemercikan berjalan lancar, komuni relatif cepat. Nah, yang selesai terakhir malah Pak Daryono itu yang bertugas di depan mimbar lektor. Malah di situ yang selesainya terakhir. Nah, pas masuk ke sakristi juga Pak Daryono ITTP Sibori yang dari Romo Amir. Evaluasi bisa Minggu 10 April jam 7. Briefing oleh Pak Yulis dan Romo Yogi, tulisan briefing salah ini ya. Briefing harusnya. Oleh Pak Yulis dan Romo Yogi. Misa dipimpin oleh Romo Yuswito, pemercikan berjalan lancar, komuni relatif cepat. Pak Yulius masuk membantu membagi komuni di GKP. Lalu terjadi benturan jalur antara Prodiakon yang akan mengambil Sibori ke sakristi dengan Pukris atau Misdinar di sakristi. Nah, benturan ini terjadi karena Prodiakon ada yang masuk melalui pintu samping mimbar lektor. Ya, seharusnya masuknya lewat pintu depan kor. Nah, untuk selanjutnya nanti jikalau Prodiakon mengambil Sibori di sakristi, masuknya lewat pintu depan kor. Bisa Minggu jam 10, briefing dipimpin Pak Pri dan Romo Yogi. Bisa dipimpin Romo Yogi. Terjadi mis-setting antara Prodi dengan Korpukris. Ya, waktu Prodiakon
briefing di ruang Yohanes Paulus bersama Romo Yogi, itu prodiakon sudah tahu titik-titik membagi komuni, tapi kemudian setelah naik ke Sang Kristi, terjadi briefing kecil lagi dengan Mbak Ganis karena harus menyesuaikan dengan pukris. Ternyata beberapa pukris memang ada yang belum familiar dengan bapak-bapak prodiakon. Sehingga ketika briefing dengan saat pelaksanaan menuju ke titik komuni terjadi miss. Nah, letaknya di situ. Maka pada misa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu, dan Minggu, ini betul-betul harus sudah diyakinkan, sudah dipastikan supaya prodiakon memang yang sudah mengenal titik-titiknya, lalu pukris yang mengikuti prodiakon. Ya, kecuali jikalau ada pemercikan, yaitu di misa Sabtu dan misa Minggu. Kalau ada pemercikan, memang prodiakon mengikuti settingan yang sudah dibuat oleh Mbak Ganis. Sekali lagi, prodiakon sejak pembekalan malam ini dan briefing setengah jam sebelum misa harus betul-betul sudah menguasai, memastikan, mengerti titik komuni yang akan menjadi tugasnya. Karena prodiakon juga akan membawa pukris ke titik yang menjadi tugasnya. Begitu nggih? Kecuali jikalau misa Sabtu malam, Sabtu Vigili, dan Minggu yang pakai pemercikan, nah itu pemercikannya ikut pukris. Yang keempat, pemercikan berjalan lancar, sempat terjadi overlap prodi di GKP. Iya betul, ini memang pernah sempat terjadi, yaitu terutama pada saat pemercikan. Ya, itu GKP itu kan denahnya berbentuk L itu. Nah, sempat numpuk di L-nya, gitu, numpuk di L-nya, di depan, yang di belakang malah terlewatkan, sehingga baru diperciki pada saat pulangnya. Oke, itu untuk pemahaman kita saja. Komuni relatif cepat, Pak Pri dan Pak Julius, saya berdua dengan Pak Pri masuk membantu di GKP. Komuni relatif cepat. Oke, nah sekarang kita masuk ke info-info tentang Kamis Putih, di mana kita akan mulai bertugas dengan sepenuh hati. Info Bila Rasa hingga jam 12 tadi siang, misa Kamis Putih. Jam 16 umat terdaftar Bila Rasa 992 orang. Katakanlah sampai malam ini sudah 1000 ya. 1000 Bela Rasa ya Bapak-bapak. 1000 Bela Rasa, bukan termasuk yang daftar KTP. Yang akan mendaftar akan datang dengan KTP. Misal jam 18.30 umat terdaftar di Bela Rasa 944, ya katakanlah 1000 juga. Jam 21 umat terdaftar Bela Rasa 485. Nah, yang 21 ini kan memang malam. Dan memang malam. Jadi pendaftarnya lebih favorit di jam 16 sampai jam 18.30. Kemudian ini arahan dari Romo Yogi, saya taruh di sini. Jam 16 itu ada 2 romo yang akan bersama dengan kita, lalu dimintakan 12 prodiakon plus 1 cadangan prodiakon, berarti 13. Jam 18.30 juga, tapi hanya 1 romo, 12 prodiakon dan 1 cadangan, berarti 13 prodiakon. Jam 21, 1 romo, 5 prodiakon, karena umatnya memang diprediksi hanya separuh
kurang dari separuh. Kurang dari separuh jam 16 dan 18.30. Info bela rasa hingga jam 12, ibadat Jumat Agung jam 14, umat di bela rasa 1000. Oh, ini favorit sekali, yang jam 14, favorit sekali. Sampai jam 12 siang tadi ya, malam ini saya belum cek lagi. Kemudian jam yang ikut daftar misa 16.30, 999, 1000 juga. Ya. Jam 12 tadi siang. Yang jam 19 terdaftar 804. Ini juga besar. Ini juga termasuk besar, 804. Mungkin bisa sampai 1000 dengan KTP. Lalu, arahan dari Romo Yogi, jam 14, 2 Romo, 12 Prodiakon, 1 cadangan, 13. Ini bisa lebih, karena yang sudah tertulis dan terdaftar di grup Prodiakon sudah 15. Dan itu tidak akan dirubah, karena bisa jadi memang umatnya bisa melimpah sampai di lantai 3. Ya, Bapak-Bapak sekalian, lantai 3 itu adalah aula, gedung aula atau auditorium di sana. Ya. Kalau sampai melimpah ke sana, 15 prodiakon yang terdaftar itu semuanya diperlukan. 16.30, 1 Romo, 12 prodiakon, 1 cadangan, berarti 13 prodiakon. Jam 19, 1 Romo, 7 prodiakon. Info bela rasa jam 2 sampai hingga jam 12 untuk misa Sabtu Vigili jam 17 sudah 1000 lebih. Sabtu 1100 di bela rasa, belum termasuk yang KTP. Jam 20 999. Katakanlah 1000. Sampai jam 12 tadi siang. Belum sampai malam ini, belum plus KTP. Arahan Romo jam 17 2 Romo, 13 prodiakon plus cadangan. Jadi ada 14 prodiakon. Jam 20 2 Romo, 12 prodiakon cadangan. Berarti 13 prodiakon. Misa Minggu Paskah jam 7. Umat terdaftar di bela rasa 960 sampai tadi siang, berarti bisa 1000 ini. Belum termasuk KTP. Kalau yang jam 10 dan 17 ini memang sepertinya bela rasa belum dibuka, Bapak Ibu sekalian. Belum dibuka untuk umum. Belum dibuka untuk umum. Jadi masih stuck di 366, belum sampai 400. Stuck di 316. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ini saya membawa Bapak-Bapak sekalian ke mendalami misa Kamis Putih. Liturginya seperti ini. Kita sudah sangat familiar dengan liturgi Kamis Putih. Altar dihias dengan bunga secara sederhana supaya sesuai dengan ciri khas hari ini. Tabernakel kosong sama sekali. Dalam misa ini dikonsekrasikan hosti yang cukup untuk komuni pada hari ini dan hari berikutnya. Liturgi Kamis Putih terdiri dari ritus pembukanya seperti itu, antifon pembuka, nyanyian pembuka, dan seterusnya. Liturgi Sabda, ada bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, bacaan Injil, homili, lalu upacara pembasuhan kaki. Kemudian doa umat. Liturgi Karsi persiapan persembahan, doa syukur agung, Bapa kami, doa damai, komuni. Nah, pemindahan sakramen Maha Kudus, setelah komuni, satu sibori diletakkan di altar, imam mendoakan doa sesudah komuni, imam mengisi pendupaan dan memberkatinya. Sambil berlutut, imam mendupai sakramen Maha Kudus 3 kali. Kemudian imam mengenakan velum, berdiri, menyelubungi sibori dengan ujung-ujung velum dan mengangkatnya. Urutan perarakan ini, misdinar, membawa salib, diapit, membawa lentera, membawa wiruk, dan imam.
Nah ini nanti Mbak Ganis juga akan berperan dalam mengarahkan Bukris dan Misioner. Liturgi Kamis Putih jam 16 dan 18.30 seperti ini. Saya kira ini nanti Bapak-Bapak bisa baca dan akan lebih akurat dapat kita ingat secara hangat. Kita ingat secara hangat jikalau nanti kita pada betul-betul menyimak saat briefing. Karena semua kunci keberhasilan ini terletak pada briefing. Sekali lagi, mohon jangan terlambat untuk datang mengikuti briefing. Dan untuk Minggu Palma, luar biasa, bapak-bapak yang senior, prodiakon senior betul-betul menjadi teladan, betul-betul menjadi contoh, karena ada yang hadir justru 1 jam sebelum misa dimulai. Ini luar biasa. Salut saya. Betul-betul jadi teladan. Yuk kita-kita yang muda mensuri teladani Bapak Prodiakon yang senior. Ini ya, seperti ini. Kemudian liturgi Kamis Putih jam 21. Liturgi Kamis Putih jam 21 ini yang membedakan adalah karena hosti akan ada perarakan ke kapel bawah. Ini yang membedakan. Nah, jadi nanti yang bertugas di Kamis Putih, misa yang terakhir harus memperhatikan itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa andaikan lantai 3 GKP dibuka, yaitu auditorium atau aula dibuka, maka akan disetting sebagai berikut. 2 prodiakon akan mengikuti misa di lantai 3. Ada di sana. Mohon yang ada bocor, mohon di mute. Lalu Shibori dan hosti sudah disiapkan di lantai 3. Nah, itu akan diletakkan di panggung. Akan ditahtakan di sana dengan hormat. Lalu prodi yang bertugas di GKP setelah mengambil Shibori. Sorry. Ini nanti Pak Edi yang menjelaskan apakah akan ada pengambilan Shibori ke Sakresti atau semua Shibori sudah disiapkan di panti imam. Nah, nanti mohon ini diperjelas nggih Pak Edi nomor 5 ini. Jadwal tugas Kamis Putih. Ini jam 16, nama-namanya ini Pak Andreas Sabtono, Pak Niko Kusuma, Pak Rudi, Pak Kristioso, Pak Suyanto. Nah, ini juga sudah di-share di Prodiakon Santo Barnabas. Sudah di-share di sana ini. Cuma yang menyusul belakangan ini ada Pak Kris Darujati, ada Pak Berlin, Pak Pupung, Pak Koswoyo ini menyusul menulis sendiri tadi, jadi mungkin ini menjadi kabar baik buat kita karena semakin banyak. Namun masih ada nomor 12, nomor 13, ini masih kosong. Belum ada nama masuk. Kalau Bapak-Bapak akan mengisi nama ini, kami pengurus sangat bersuka cita. Tapi andaikan tidak ada yang mengisi, maka di sini pengurus prodiakon yang akan mengisi. Tapi kalau pengurus mengisi ya seperti bercabang nanti pikirannya. Antara memperhatikan jalannya misa, tugas pelayanan Bapak sekalian, dan dirinya sendiri bertugas. Diutamakan Bapak-Bapak nanti ada yang dengan rela hati untuk mengisi nomor 12 dan 13 ini, baik di jam 16 maupun di jam 18.30. Oke, misa Jumat Agung. Petugas prodiakonnya ini
Jumat Agung jam 2 cukup menggembirakan. Antusias Bapak-Bapak melayani di jam 14 luar biasa, sudah 15 terisi dan ini nanti akan bertugas semuanya, tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang dihilangkan. Yang jam 16.30 ada satu lagi kosong, yang mau mengisi, monggo silahkan. Liturgi Jumat Agung seperti ini, Bapak-Bapak bisa membaca sendiri. Ini juga sudah pernah saya share di meeting pertama. Seperti ini, liturginya, liturgi sabda terdiri dari semacam itu. Lalu kemudian homili, doa umat meriah, penyembahan salib. Nah, pada saat penyembahan salib ini nanti titik-titiknya prodiakon akan di-briefing, betul-betul di-briefing oleh PIC prodiakon. Jadi mohon betul-betul disimak. Titik penyembahan salib, titik komuni, sebagainya ini nanti akan di-briefing. Seperti ini, kalau ini sih nanti kita pada saat misa pun sudah bisa mengikuti liturgi ini. Karena liturgi semacam ini memang setiap tahun ya seperti ini, jadi kita sudah sangat familiar. Yang perlu diperhatikan ini saja. Semua prodiakon yang bertugas di Jumat Agung, prodiakon duduk di kursi prodiakon sebelum misa dimulai. Tapi ini ada baiknya memang kalau sudah diberkati oleh Romo lebih dahulu, setelah diberkati baru kita menuju ke tempat duduk prodiakon di dalam gereja. Setelah penyembahan salib selesai, langsung dilanjutkan Bapak kami. Nah, prodiakon keluar dari tempat duduk, mengambil SMK di sakristi, ingat, mengambil SMK di sakristi melalui pintu depan kur untuk dibawa ke meja altar. Setelah membagi komuni, kembali ke sakristi. Setelah membagi komuni, sibori, hosti, kembali ke sakristi. Kemudian ada prodiakon yang ditugaskan memasukkan sibori yang dibawa Romo ke sakristi. Jadi mohon diperhatikan, yang bertugas di dalam gereja, prodiakon yang bertugas di dalam gereja, terutama yang di depan, melihat jikalau Romo sudah selesai membagi komuni, siborinya diminta saja untuk dibawa ke sakristi. Malam Paskah. Yang bertugas ini adalah ini, ya, malam Paskah, jam 17 masih ada 3 kosong, dan ini harus diisi. Yang jam 20 juga masih ada 3 kosong. Ini juga harus diisi. Saya nanti minta keluasan hati Bapak-Bapak sekalian. Liturgi malam Paskah ini seperti ini ya Bapak-Bapak sekalian, bisa monggo diaturi maos piyambak. Ini setiap tahun juga begini, jadi kita sudah sangat familiar. Yang perlu diperhatikan, prodiakon tidak ikut perarakan masuk. Prodiakon duduk di kursi prodiakon sebelum misa dimulai. Prodiakon bertugas pada saat liturgi baptis dengan melakukan pembersihan air kepada umat. Sekali lagi, ini jikalau ada pembersihan ya. Sebelum misa dimulai, petugas pembersihan sudah ditunjuk oleh PIC. Ya, oke, ini nanti dari pengurus prodiakon yang menjadi PIC bisa menunjuk Bapak-Bapak yang akan ditugasi membersihkan. Area pembersihan sama dengan area pembersihan saat Minggu Palma. Yes,
Ini ya, area pembersihan sama dengan area pembersihan saat Minggu Palma. Prodiakon membagi komuni dengan lokasi titik komuni yang sudah ditentukan. Nah, sekali lagi, ini harus sudah clear, sudah terang benderang pada saat briefing. Bertugas Minggu Paskah masih banyak kosong Bapak Ibu sekalian. Jam 7 masih banyak kosong, 1, 2, 3, 4, 5, masih 5 kosong. Jam 10 masih 4 kosong. Padahal ini tadi misa yang pendaftaran bela rasanya sangat-sangat banyak. Gereja akan padat jam 7, jam 10. Baik, ini yang dapat saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian. Nah, untuk yang misa Kamis Putih yang pertama, itu yang akan menyampaikan briefing adalah Pak Edi Ambar. Ya, nanti syukur-syukur nanti bisa dibantu oleh Romo Yogi. Nuwun sewu, apakah Romo Yogi sudah rawuh ini sekarang? Sudah Dari sepertinya. tadi, Pak. Sudah. Dari Romo awal. Yogi mau menambahkan? Romo, monggo Ya. silahkan. Baik. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Juga mungkin ada Mbak Ganis di sini ya, perwakilan dari Istinar. Nah, pertama tentang Kamis Putih. Kamis Putih sampai kita malam Paskah itu tabernakel akan kosong. Jadi tidak perlu ada yang mengambil-ngambil di tabernakel dan tidak ada juga yang perlu setelah misa dikembalikan ke tabernakel. Mengapa Kamis Putih kosong? Karena di Kamis Putih itulah kan kita merayakan penetapan Ekaristi. Bocor apa nih? Ada yang bocor, Bapak ya? Pak Nikolas Kusuma, Pak. Pak Niko. Hostnya aja matikan, hostnya kan bisa matikan. Nggak apa-apa ya, minta. Oke, nah Kamis Putih itu kan penetapan Ekaristi, maka lucu kalau sedang mau ditetapkan tapi sudah ada hosti di tabernakel, maka tabernakel akan kosong. Ya. Prinsipnya di semua misa pertama dan kedua terutama ya, begini. Ini agak mengkhawatirkan dengan yang membludak begitu. Sementara jeda waktu misa itu antara 1 ke 2, 3, 1 ke 2 itu sangat mepet, 2,5 jam. Maka yang paling krusial adalah misa pertama. Misa kedua agak molor nggak apa-apa, karena misa ketiganya umatnya nggak banyak. Parkir tidak terlalu penuh untuk pergantian. Nah, maka pertamanya harus kita benar-benar seriusi. Untuk itulah mengapa di misa pertama romonya selalu 2. Nah, sebagai prinsip di misa pertama dan misa kedua, entah Kamis Putih, Jumat Agung maupun Malam Paskah, bahwa yang naik ke altar panti imam adalah 8 pembagi komuni. Kalau romonya 2 berarti 6 prodiakon ya berarti. Sisanya berarti kan GKP dan balkon. Nah, ini berarti nanti langsung masuk ke sakristi. Untuk Mbak Ganis, pukris terserah berapa, tapi itu menjadi prioritas adalah GKP dan balkon. Yang di gereja kalau ternyata tidak mendapat bagian, tidak apa-apa. Itu kayak kemarin. Dan untuk bagi komuni, pukris yang mengikuti prodiakon. Lalu yang ketiga, nanti Bapak-Bapak, Kamis Putih. Kalau di Kamis Putih, kalau si Bori sudah selesai, kita sudah bagi komuni, lalu kita kembali ke sakristi, nanti akan ada si Bori besar kosong. Silakan masukkan ke situ hostinya. Supaya nanti si Bori kecil ini bisa dipakai untuk misa selanjutnya. Nah, nanti sisa-sisa kan biasanya satu sibor itu 200 yang kecil itu. Mungkin kita membagi hanya sekitar 70 sampai 100, maka akan sisa 100 kalau dimasukin situ kan akan jadi 1000. Nah, itu akan langsung disimpan untuk Jumat Agung. Itu aja sama briefing 30 menit. Mohon dipersiapkan benar dan diantisipasi kemacetan. Kemarin minggu nggak terlalu kelihatan macet ya. Tapi ini kan sudah long weekend mulai besok nih.
orang akan pergi, kita punya gerbang tol yang begitu padat situ tuh ya, dan berimbas kemana-mana. Nah, itu harus diperhitungkan benar-benar. Kapan saya harus berangkat dari rumah? Silakan buka aja map kira-kira perjalanan berapa. Supaya 30 menit benar-benar sampai di tempat. Nah, nanti setelah briefing, seperti kemarin ganti pakaian, setelah berdoa, silakan langsung duduk. Itu saja dari saya, Pak, untuk Kamis Putih. Oh, iya. Saya Romo Yogi nanti pada saat briefing Romo juga rawuh, ya. Ya, untuk misa pertama dan kedua saya akan datang, tapi untuk yang ketiga saya tidak ya, karena 3 tidak perlu briefing lah, maksudnya kalaupun moror-moror ya no problem lah itu. Matur nuwun Romo. Oh, dari Pak Edi. Pak Edi tadi yang setting pendenahan dan titik komuni. Monggo Pak Edi ada yang mau disampaikan? Baik Pak, mungkin saya sebenarnya saya sudah bagi di grup juga Pak. Atau gimana? Mau di? Ya, diulas saja Pak Edi, diulas monggo. Baik, oke, sebentar. Ya, jadi nanti mohon diperhatikan di mana misa yang 2 romo dengan 1 romo. Karena kalau misa 2 romo, berarti prodiakon yang naik ke panti imam hanya 6. Karena posisi 1 dan 2 romo gitu kan. Nah, kalau misalnya cuma 1 romo, berarti kan 7 prodiakon yang naik ke panti imam untuk mengambil sibori di panti imam. Tuh, terus pemercikan juga, ingat malam Paskah itu masing-masing misa 2 romo. Berarti titik pemercikan 1 dan 2 udah pegang romo, prodiakon seterusnya. Saya nggak tahu berapa titik, 8 atau 10 ya monggo lah, terserah. Gitu. Ya, hanya itu aja yang sikapi. Maka berapa romo yang ikut juga harus diperhatikan supaya nanti penentuan titiknya pas. Terima kasih. Terima kasih Romo Yogi. Pak Ilyus mau menambahkan biar nggak terlalu jauh dari Mbak Galis. Romo Yogi. Monggo, Untuk titik tadi kita sore tadi udah ketemu sama Pak Geri sih untuk titik-titik komuni dan putaran untuk di aspergilnya di mana aja pada saat pemercikan untuk 1 Paskah dan Minggu Paskah. Jadi untuk pemercikan dulu ya Pak. Pemercikan itu kan nanti kita punya ada 10 aspergil. Kalau misalkan GKP lantai 3 akan ada umat, maka 2 aspergil itu mungkin tidak dibantu dengan misdinar, karena misdinar hanya ada 8. Jadi nanti kalau ada 2 prodiakon di GKP, itu nanti prodiakonnya bawa aspergil sendiri ya, Bapak-bapak sekalian. Ya, self service. Ya, self service. Nah, jadi nanti kalau untuk pemercikan itu, kalau ada 2 romo di dalam gereja itu ada 2, berarti putarannya itu seperti Minggu Palma kemarin, romo letter U di depan dan romo yang satunya lagi letter U di belakang. Dari titik 2 ke 1, lalu 56 ke 34. Lalu nanti di lobby ini hanya ada 1, dan GKP itu ada 3. Ini 8 aspergil ya. Dan di balkon itu ada 2. Nah, ini kemarin sempat terjadi emang kayak penumpukan ya, overlap tadi di Minggu Palma yang ke jam 10 kalau nggak salah. Karena itu jadinya gini, Miss Dinar kan udah tahu nih titik-titiknya, tapi kemarin tuh ditarik-tarik sama tata laksana gitu, kalau ada yang belum diperciki. Padahal itu sudah, jadi terjadi double pemercikan. Jadi nanti prodiakon yang bertugas untuk pemercikan jumlahnya tetap 8. Kalau ada umat di lantai GKP lantai 3, maka ada 10.
Jadi kalau ada 2 romo berarti 8 prodiakon mengikuti jumlahnya aja ya. Itu untuk aspergil. Lalu untuk titik komuni, ya kita nanti akan ikutin prodiakon karena prodiakon yang lebih tahu, misdinar yang akan mengikutinya. Dan kalau misalkan ada 2 prodiakon di titik 34 dan 56, dan itu tidak memungkinkan, jadi hanya ada 1 lentera saja. Dan seperti yang dibilang sama Romo Yogi, kalau misalkan di altar memang tidak perlu misdinar, jadi akan difokuskan pada lobi, GKP, dan balkon. Kayak gitu ya. Lalu diinfokan juga ya Pak Julius, kalau misalkan ada prodiakon yang keluarnya itu dari pintu sakristi. Karena biar nanti misdinarnya nggak keluar ke altar pada saat anak domba Allah. Karena Ya, kemarin oke, Pak. kan sempat terjadi miss ya, jadi prodiakonnya keluar dari sakristi, sementara misdinar semua udah berdiri di altar. Jadi kayak kejar-kejaran gitu, prodiakonnya ketinggalan gitu. Ya Pak Julius, seperti itu ya Pak. Jadi diinfokan saja kalau misalkan memang ada prodiakon yang keluarnya itu dari sakristi menuju ke titik-titik komuni. Ada berapa banyak biar nanti bisa dibagi ke misdinarnya. Seperti itu aja Pak Julius. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Matur nuwun, Mbak Ganis. Oke, buat masukan buat kita dan untuk untuk bahan kita melaksanakan tugas nanti. Oke, gambaran kita melaksanakan tugas nanti. Selamat malam, Oke, Pak Julius. Mas Jody mau nambahkan? Oke. Ya, mungkin nggak apa-apa Pak Edi di-share lagi dengan titik komuni. Jadi, oke, yang dalam Dulu atau gereja, dalam di gereja? dalam gereja aja dulu. Ya, oke. Ya. Jadi, mungkin perhatian juga untuk teman-teman dan juga informasi untuk Romo Yogi. Awalnya kita sepakat 8 titik komuni di dalam gereja dan sudah kita uji coba pada Minggu Palma kemarin. Nah, terus berdasarkan evaluasi dari kami pengurus, akhirnya kami memutuskan untuk titik komuni 1, 2, 3, 4 yang semula itu di depan. Jadi masing-masing itu 2 prodiakon atau romo, itu kita jadikan satu-satu saja. Jadi di depan itu hanya ada 2 titik komuni 1 dan 2. Sementara untuk yang di tengah itu tetap 2 dan 2. Nah, pertimbangan yang pertama adalah jumlah prodiakon yang memang terbatas, ya. Yang kedua adalah untuk prodiakon yang sudah selesai membagi komuni di depan itu akan sangat jauh apabila dibutuhkan untuk membantu titik komuni yang lain, gitu. Jadi lebih baik titik komuni yang di depan itu hanya 2, sementara yang 3, 4, dan 5, 6 yang baru ini akan lebih mudah untuk membantu titik komuni yang membutuhkan karena jaraknya lebih dekat ke GKP, seperti itu. Nah, terus untuk yang lantai 3 kemarin malam sudah diputuskan pada saat saya juga kebetulan ikut rapat, ada Romo Amir, Romo Didik, dan juga Romo Petrus, juga ada dari TGKP, ya. Diputuskan bahwa untuk antisipasi akan tetap dibuka, dipersiapkan, dan untuk membantu pembagian komuni lebih cepat disiapkan juga sibori di lantai 3, akan ditaruh di balkon, ya. Jadi pada saat prodiakonnya juga nanti akan duduk di sana, jadi pada saat pembagian komuni tidak perlu jauh ambil entah itu di sakristi atau bahkan di altar. Jadi dipastikan itu
akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau memang mengambil dari sakristi atau altar. Seperti itu. Tapi kembali lagi itu akan tergantung dari jumlah umat yang hadir pada misa atau ibadah tersebut. Itu aja tambahan dari saya. Saya langsung menanggapi. Ya, Menurut saya kemarin Minggu Palma itu sudah sangat baik. Maka 1-2 itu jangan diubah lagi. Tetap 2 jalur. Karena dia yang paling banyak itu. Kalau hanya 2, sebenarnya 300, 150. Dan itu belum petugas komsos, nyanyi. Ya, terus Romo harus membersihkan sibori yang di altar. Itu justru nanti akan menghabiskan waktu. Jadi, saya tegas saja. 1, 2, 3, 4 tetap. Dan tidak akan ada yang mengambil alih. Maksudnya gini, ketika prodiakon sudah selesai bagi itu, udah nggak ada tugas lagi. Ketika tadi udah misalnya 12, 13 titik, 14 titik, terjamin tidak akan ada prodiakon bagi 2 tempat. Begitu nomor 1, 2, 3, 4 selesai bagi komuni, udah masuk. Nggak perlu pikir di sana kurang apa enggak, karena sudah terjamin saya jamin. ya, masalahnya total titik komuninya ditambah lantai 3 GKP kan udah lebih dari 12, Romo. Nggak apa-apa, maka itu kan tadi saya usulkan jumlah prodiakonnya kan segitu. Misalnya Kamis Putih pertama, saya minta 13, 2 Romo, 15 tuh. Itu sudah saya perhitungkan. Karena kalau kita begini, ini akan memperlambat misa. Itu aja. Sementara kita kasihan petugas parkir keamanan kalau misa lebih dari 1,5 jam. Karena kita hanya jeda 2 jam setengah. Kita harus mengeluarkan orang yang misa pertama itu kan butuh waktu, macet pasti kaplek ini. Sementara yang misa kedua udah datang, kasihan. Betul, Maka Romo. misa harus 1 jam 15 menit. Tuh. Betul, ya Itulah itu. mengapa saya kasih yang misa pertama adalah Romo yang misa cepat. Ya. Nah kalau ini kayak gini malah bikin lama. Maka kembalikan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Oke, ya kalau Romo tujuannya untuk cepat ya kami juga pasti di situ sama Romo ya. Jadi ya saya akan kembalikan saja ke Pak Julius ya. Jadi ini sebetulnya kan memang hasil masukan juga dari PIC Misa, dari PIC Prodiakon, dari Tata Laksana. Jadi ya ini yang saya sampaikan gitu. Silakan Pak Julius. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Mas Dodi. Saya berpikir memang yang kita bicarakan ini adalah tujuannya semuanya untuk kebaikan dan pelayanannya lebih cepat. Tetapi mungkin Romo Yogi punya pertimbangan-pertimbangan yang lain yang lebih tajam dari pengamatan kami, para pengurus. Oke, baik. Kami kembali kepada semula yang sudah Romo Yogi rencanakan. Begitu? Karena bagi saya begini, Minggu Palma kemarin itu udah baik dengan cara pembagian seperti itu. Ya, itu udah sangat cepat. Kita bisa loh, misal Minggu Palma 65 menit, ya kan? Iya betul. Nah itu kan baik sekali. Udah nggak apa, gitu aja 1, 2, 3, 4 tetap. Oh baik Romo. Ya dengan demikian saya minta tolong lagi ke Pak Edi ya Pak untuk dikembalikan titik komuninya seperti pada misa Minggu Palma. Ya. Baik Pak. Pak Edi. Iya, siap Pak. Baik. Deal ya. Baik, ini kita terima dengan sukacita saja, dengan senang hati. Karena kita adalah melayani dan kita punya tujuan baik semuanya. Oke. Apakah masih ada yang mau disampaikan selain dari kami? Mbak Ganis mau sampaikan lagi? Tadi maaf tertinggal. Ini lepas dari titik komuni dan Askadil ya Pak. Yeah. Untuk Jumat Agung, infonya kan akan ada kan kita nggak ada penciuman salib ya, jadi hanya Romo saja yang membuka dan secara simbolis gitu untuk salib. Nanti ada 2 tambahan prodiakon kah Pak atau 3 pada saat penghormatan salib? Untuk ke GKP dan lantai 3? Ya, jadi kan nggak mungkin umat itu penghormatan salibnya hanya pada salib utama yang Romo pegang. Yep. Jadi apakah ada tambahan
beberapa Ada prodiakon. tambahan. Jadi untuk di Jumat Agung pertama dan kedua ada 2 salib tambahan. Ya, petugasnya juga sudah ditentukan. Untuk yang malam hanya 1 karena pertimbangannya yang pada saat penghormatan salib itu umat sebaiknya bisa melihat salibnya tanpa melihat secara langsung ya, tanpa lihat lewat TV ya. Jadi makanya ada paling tidak minimal 2 titik untuk penyembahan salib tambahan. Gitu. Tapi kalau seandainya GKP dibuka juga, berarti nanti akan jadi 3 Baik. titik penyembahan salib gitu. Berarti salib yang dipegang prodiakon selubungnya sudah terbuka ya, Pak Dodi? Betul ya. Jadi prodiakon udah siap di lorong pada saat Romo mengangkat, prodiakon juga ikut mengangkat. Jadi timingnya benar-benar harus sama ya. Baik. Gitu. Lalu untuk Romo Yogi, pada saat pembukaan selubung, Romo itu baik dari misa pertama sampai misa terakhir, kan romonya beda-beda nih, mau disepakati buka selubungnya di altar semua. Jadi dari lihatlah kayu salib sampai 3 kali selubung itu dibuka, tetap berdiri di altar, atau seperti lilin Paskah. Kalau lilin Paskah kan kita 3 kali berhenti ya, dari balkon, terus lobi, meja persembahan, lalu altar. Apakah Yang itu juga dipersiapkan, dilatihkan gimana? kita sih sebenarnya siapnya yang 3 kali berhenti, jadi dari belakang, dari lobi, lalu ke meja persembahan dan ke altar. Cuman tadi teman-teman juga sempat cerita ada yang dari pertama itu udah di altar, romonya berdiri udah di altar, jadi 3 kali buka selubung itu ya 3-3-nya di altar. Karena begini juga ya, itu kan kita ibadat Jumat Agung itu ada umat yang ikut di GKP, Ya. Oke ya. Maka itu kan mereka hanya mengandalkan TV. Itu kan tinggal keahliannya Komsos saja tuh. Kalau perarakan itu kesulitannya tidak semua kesorot, ya, atau mereka harus setting lah gitu. Nah itu nggak tahu gimana dengan Komsos, gimana tektokannya selama ini. Kalau yang paling simpel emang di depan altar, jadi si Komsosnya tidak akan pindah-pindah kamera tuh, karena kalau dia kita dari belakang tengah berhenti itu pasti si Komsos akan ngubah-ngubah. Nah itu nanti gimana? Coba itu aja sih, kalau Romo sih bebas ya. Oh baik, berarti nanti coba dikoordinasi sama Komsos juga ya, Romo? Iya, karena Komsos itu kunci di Komsos. Ya. Karena yang di GKP kan hanya bisa lihat dari TV. Ya, itu untuk Jumat Agung ya, Romo, mungkin bisa berlaku pembukaan selubung itu hanya di altar saja. Tapi kalau untuk Sabtu Paskah, karena kita pemberkatan cahaya dan nyalain lilin Paskah itu pertama-tamanya di balkon ya, di lobi balkon, bawah balkon. Jadi itu tetap berlaku ya. Jadi nggak mungkin 3-3-nya berhenti di altar kalau untuk Sabtu Paskah. Iya, yang penting sudah dipersiapkan begitu, Komsos sudah persiapan, ya begitu. Karena kasihan kalau tiba-tiba Komsos harus mengubah, karena mereka yang agak sulit posisinya. Kalau udah dipersiapkan gitu, pasti mereka udah prepare dari kemarin-kemarin kan. Balik lagi ke yang tadi lilin tambahan untuk Jumat Agung. Berarti nanti yang prodiakon itu kan sudah terbuka selubungnya ya Pak Dodi. Jadi itu tidak ditemani sama misinar. Yang hanya ditemani misinar hanya salib utama saja. Karena kan nanti dibantu untuk pegang mic atau apa gitu buat sama romonya ya. Jadi yang prodiakon yang bertugas tambahan untuk salib, penghormatan salib itu nggak didampingi misinar. Self service ya Pak Ilyas. Ya, oke, Mbak Ganis. Ya kata Bu Hari harus berani, udah gede. Ya. Udah gede ya. Baik, itu aja sih Pak Julius, Pak Dodi, Romo Yogi, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ganis. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terutama Bapak-Bapak yang senior, apakah ada masukan berdasarkan pengalaman? Oh ya, Bu Ari, Halo, ada lagu di luar dari teks yang Ibu kasih itu nggak? Nggak ada sih. Bentar nih yang karena kemarin di Parendra itu ada. Oh, oke. Iya.
Oke, nah ini supaya Bapak Ibu Bapak-bapak bisa rapat lanjutan, Romo live ya. Nah, sebelum Romo live, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Nah, kalau misalnya nanti tenaga prodiakon itu kurang, masih ada suster. Ya, suster saya yakin kapanpun siap untuk diajak. Suster bantu jam sekian dan sekian. Ya, kita punya dua komunitas kami jadwalkan juga, Suster. Hah? Suster, kami jadwalkan juga. Ya, iya. Misalnya nanti tiba-tiba tadi yang gini, memang kita butuh banyak prodiakon. Kita memang butuh banyak membagi komuni. Karena itu tadi untuk mempercepat perayaan ya. Kita bukan mau cepat-cepat ya. Tapi memang ini gini kan masalahnya tuh. Jadwal misa itu kan disusun sebelum ada SK buka-bukaan selebar-lebarnya kan. Karena dulu pengandaiannya peserta misa 300-400. Maka dibuatlah jadwal yang hanya 2,5 jam, 2,5 jam, 2,5 jam. Supaya kita banyak yang ikut, misa itu bagi 3. Kalau di paroki lain mungkin cuma ada 2. Nah, tetapi begitu itu tidak kita tetapkan gap misalnya 2,5 jam, 2,5 jam itu, muncullah SK yang bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya. Nah kan sulitnya di situ. Idealnya 3 jam harusnya jaraknya itu. Nah maka kita mau memangkas itu supaya efisien tuh, dan salah satu yang bikin lama dalam misa itu yang bagi komuni, karena satu-satu kan bagi satu, dan kita juga harus santun membaginya. Nah itu maka semakin banyak prodiakon akan semakin membuat misa itu secara dari segi waktu akan lebih efisien. Itu saja. Maka memang butuh kerjasama dan kesediaan hati dari semuanya untuk membantu itu. Dan Romo sangat mengapresiasi kemarin Minggu Palma itu luar biasa. Ya, itu udah sangat baik. Dan itu kan Romo katakan itu sebagai percobaan. Maka kalau percobaannya berhasil, ya dilanjutkan. Gitu. Ya, kemarin udah luar biasa. Mantap. Kita lanjutkan lagi. Begitu Bapak-bapak, Romo live ya, atau masih ada pertanyaan, monggo. Ada satu, Romo. Ya, monggo. Mau bertanya, apa kalau boleh saran, usul, karena itu nggak mengambil waktu banyak, mungkin cuma beberapa menit atau detik, ketika doa pada waktu mau komuni itu, Tuhan saya tidak pantas Engkau datang pada saya dan segala macam sampai selesai, apa nggak sebaiknya para prodiakon masih tetap ada di seputar altar, ada yang sudah ada di atas, tetapi yang rencananya harus masuk ke dalam, masih di bawah di kaki altar saja. Begitu doa itu selesai, mereka semua masuk ke sakristi di belakang, karena si borinya itu tinggal diambil, tidak diatur-atur lagi, tinggal diambil langsung berangkat keluar. Jadi nggak menyita waktu juga, supaya kelihatannya lebih kusuk di umat gitu, Romo. Dan selama ini Bapak-bapak kalau di sakristi kusuk enggak pada proses itu. Itu kan hanya perkara tempat sebenarnya. Bukan prodiakonnya, umatnya melihat prodiakonnya berdoa dengan kusuk gitu loh. Kalau saya sih pikirannya tidak begitu ya. Mereka tidak begitu pikiran menurut saya ya. Karena kan sudah diwakilkan yang 7 itu. Prodiakon masuk mereka nggak tahu kan. Nah, kita juga nggak bisa mengandaikan bahwa Bapak itu ya, satu, ini kan baru. Kadang-kadang juga masih bingung. Kalau kita baru mengandalkan habis itu baru masuk, itu butuh waktu paling nggak 1 menit 2 menit. Sementara itu udah bisa jalannya jauh loh. YKP itu jauh, beneran. YKP itu jauh. Ya, belum lagi yang ke balkon. Di dalam sakristi pun kan kita juga selesai doa itu baru berangkat, tidak? Ya, tapi kan sudah siap ya. Udah siap masing-masing pegang tuh. Itu butuh waktu loh dari altar, nanti maju masuk ke dalam itu ya. Udah seperti kemarin aja kalau saya. Oke, sama saja. Yang penting di sana kusuk Bapak menyiapkan itu. Enggak apa-apa, umat enggak mikir ke situ kok, tenang aja. Ya. Karena tetap ada 7 prodiakon loh yang naik ke panti imam. Dan tuh kalau mau ditaruh semua, taruh di mana tuh baju panjang-panjang itu malah hostinya nggak kelihatan, malah yang tidak di altar. Iya, di depan panti imam itu pun. Iya. Nanti fokusnya tuh kan yang ke sorot kamera itu, malah itu. Kamera kita tuh kan nggak fleksibel, naik turun masalahnya. Sudah seperti kemarin saja. Ya. Memang ini misalnya kan khusus begini. Ya, karena memang kita tuh tadi. Ya, begitu Pak Joni? Ya, oke. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Joni. Romo Yogi mau tanya lagi satu? Ya.
Untuk tadi Romo setiap misa pertama dan kedua itu akan ada 2 Romo. Malam Paskah. Ya, malam Paskah ya. Ya, betul. Nanti 2 Romo itu apakah ada Romo Bono juga? Saya nggak tahu ya Romo Bono yang di mana ya. Bebas sih dia mau misa pertama atau kedua. Oh, tapi pasti ada Romo Bono ya. Salah satu. Enggak, karena kemarin itu pada saat Minggu Palma yang sore, kan ada Romo Petrus dan Romo Bono. Kemarin itu sebenarnya sudah dipasang-pasangkan untuk Aspergil. Namun pada saat terakhir itu memang Romo Bono kan nggak kita siapkan untuk membawa Aspergil atau memercikan. Jadi kemarin itu pas tiba-tiba Romo Bono mau pemercikan gitu. Jadi biar kalau misalkan ada Romo Bono, kita juga bisa siapkan misionare juga gitu loh, Romo Yogi. Biar tahu aja sih. Oh, ya kalau gitu nanti saya tanya beliau ya. Beliau mau misa yang di mana ya? Ya. Nah, supaya nanti bisa koordinasi. Karena jadi biar koordinasi arah muternya juga. Soalnya kan kalau Romo Bono ikut pemercikan juga, terus kita letter U-nya dari di dalam gereja hanya 2 Romo, takutnya kejauhan gitu. Aku lebih khawatir ke jalannya Romo Bono aja sih. Oke, nanti langsung sarankan aja enggak usah ke pemercikan karena Romonya udah 2 per misa. Ya. Itu aja sih Romo Yogi. Terima kasih. Ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ganis. Sudah, Nje. Saya bisa live. Monggo mau lanjut. Oh, Nje, Romo. Ya, monggo. Terima Terima kasih. Bapak-Bapak. Terima kasih. Sampai berjumpa besok untuk briefing 30 menit sebelum bisa. Nje, Sugeng Dalu. Ye. Ya, oke, Bapak-Bapak sekalian. Mbak Ganis, berarti masih ada PR yang ditunggu oleh pengurus dan kita berkait dengan konsolidasi Mbak Ganis dengan Komsos untuk Jumat Agung ya, betul? Ya, jadi kami masih menunggu itu kalau bisa secepatnya nggih, Mbak. Jadi paling tidak sebelum briefing itu kami sudah tahu hasilnya dan kami bisa menyampaikan kepada teman-teman Prodiakon. Setelah ini nanti saya coba hubungin Bu Iren. Nanti saya kabari Pak Julius ya, Pak. Boleh. Kalian itu tuh Pak Julius, karena semua prodiakon yang di Jumat Agung itu kan bertugas juga untuk membawa salib yang akan dicium umat ya. Tidak ada penciuman salib, Pak. Tidak ada penciuman salib. Oh, tidak ada penciuman salib. Oh, nggak dipandang itu ya. Oh, jadi nggak perlu ngelap-ngelap segala macam ya. Iya, betul. Okay. Hanya diperlukan tadi kok, Pak. 3 prodiakon. Jadi yang cium prodiakonnya sendiri aja kalau gitu ya. Prodiakon memegang salib di tempat yang sudah disiapkan, lalu umat memberi hormat. Ya. Oke. Prodiakon juga nggak cium Pak Joni. Pak Joni cium istri aja di rumah. Melebar. Oke. Jangan cium-ciuman lah. Di sini yang goal cuma ada 1, Mbak Ganis. Oke. Bapak-bapak sekalian. Ya, baik. Jadi Bapak-bapak sekalian, tidak ada upacara penciuman urut maju seperti komuni, tidak ada. Jadi nanti akan ada penghormatan salib secara serentak, di mana salib itu akan dipegang prodiakon yang sudah ditunjuk, kira-kira 3 prodiakon, plus salib utama dipegang oleh Romo di altar, begitu. Begitu, Mbak? Oke, jadi baik, tadi PR-nya ini yang kami tunggu. Dari Bapak-bapak yang lain, apakah masih ada? Pak Edi tadi yang saya minta untuk presentasi berarti sudah di-cancel saja nggih Pak Edi? Udah Pak. Sudah barengan dijelaskan. Mumpung ini langsung itu aja Pak Julius ya. Ini kita lengkapi aja yang masih kurang. Kosong, betul. Mumpung banyak yang ngumpul ini. Ya, non sewu tadi Pak. Ini Pak Pri duduk di sebelah mana ini ya? Pak Pri? Hah? Duduk sebelah mana? Om Pri duduk di sebelah mana Om Pri? Oh ini ada. Ya. Om Pri biasanya nyatet untuk ngelengkapi itu tugas prodiakon di kosong. Betulan. Oke, berarti saya share lagi ya. Mau nanya kalau si Boris sudah lengkap ya?
Ya, Alba, sorry. Disiapkan. Alba maksud saya. Alba masing-masing kan? Alba masing-masing, Bapak. Samir maksudnya. Coba Samir, maksudnya. sorry. Samir. Ya. Sudah. Merah, hijau, kuning. Hijau. Yang putih merah. ungu baiknya Hijau sih bawa sendiri. bawa sendiri aja. Ya, yang putih ungu. Pak Julius, Pak Dodi, mohon maaf. Saya bisa les duluan dengan Putri. Oke. Terima kasih Mbak Gani. Mbak Putri juga. Terima kasih Mbak Gani. Ya. Fokus ya. Mbak Putri, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Ya, Salam sehat. terima kasih nggih sudah bergabung Mbak Gani, Mbak Putri. Sampai bertemu di hari Kamis dan seterusnya. Selamat malam. Selamat malam, Malam. Sri Galuh. Monggo. Ini bursa Ya. kosong. Monggo. Kita tiap hari tugas ini loh. Belum. Tahun sekali ya. Minggu malam, Ya. malam kemarin aku Sabtu dan Minggu bisa pertama kedua tugas terus tuh. Kopinya diseruput dulu kopinya. Kita yang kosong-kosong kita lihat dimulai dari Kamis putih. Kamis putih nggih. Nah, ini Kamis putih. Jam 16 kurang 2 lagi. Saya jam sudah 18 tadi kosong. ngisi di itu jam nomor 12. Pak Julius Di jam berapa? jam 16. 16 Jam 16 ini Pak Agus ya. Agus Oh, ya. Oke, berarti tinggal satu lagi. Pak Depri tolong ikut dicatat nih yang jam 12. Diisi aja langsung, Pak. Iya. Sudah ngisi di tadi di mana di Ini Di PDF info. harus Oh, ngerubah-ngerubah. PDF udah bisa. di WhatsApp saya udah Oke. isi. Ya, oke. Di WhatsApp sudah ada tuh, sudah lengkap tuh. Sudah. Oh gitu ya. Aku belum Jam ngecek. 16. Sebutin aja coba, Pak. Yang ini saya baca di WhatsApp ya. Monggo, silakan. Yang nomor 12 13 aja Pak Joni. Oke. Mana tadi HP-ku ya? 13 belum ada kayaknya tadi. 13, 14 belum ada. 12 sudah. 12 sudah Pak Agus. Ya, 13 belum ada. 13 Pak Bambang Utomo. Bambang Utomo. Oke, yang jam 16 ya. Pak Bambang Iya. Utomo di jam 21, Pak. Ya, Iya. Ya, Pak Bambang tadi udah ngalat. Dipikir belum. Nyambung. Kalau memang terpaksa nyambung nggak apa-apa. Ya, jangan Pak, jangan. Wow. Jangan, Satu jangan. kali. Jangan satu kali aja. Ingat usia Pak. Pak Niko nih, Pak Bambang masih seger gitu. Nggak apa-apa, kita sama-sama jaga kondisi ya. Pak Aris kayaknya belum ada nih, Pak Aris. Nggak apa-apa, Pak Bambang ada snacknya kok. Pak Aris Kris. Oke, deal nomor 12 ini Pak Agus Sutikno, nomor 13. Sutikno, ya. Nomor 13 13 belum siapa? ada nih. 13 apa Pak Aris Kris? Belum. Ya, kita masukkan Pak Aris nomor 13. Gimana? Pak Depri? Pak Dodi? Saya sih setuju kalau Pak Aris. Saya juga Ya, oke. setuju. Oke, baik 13. Arisnya setuju nggak? 13 Pak Aris nggih. Sondi Japri. Oke, siap. Ya, nomor jam 18.30. Nomor 12.13. Ada Pak Kris Day. Oke, itu Kristioso sudah. Kris Darujati sudah. Pak Kristioso sudah jam 16. Sudah. Wah, kita betul-betul kekurangan prodi. Iya, makanya makanya tadi saya juga Pak Joni. chat setuju tuh Pak. Iya, aku. Kalau ada yang prodiakan udah selesai di luar, maju aja ke depan bantuin Romo atau siapa. Tapi ya sudahlah. Tidak diizinkan. Pak Wandi sama Pak Ramijan mungkin bisa. Pak Wandi. Jam 16 sudah. Pak Wandi Udah, sudah. Pak Wandi udah. sudah. Wandi ada di jam 16. Nomor 7, jam 16. FX Wandi. Pak Yakob Ngadiman nggak pernah kedengeran ya? Oh iya. Ya, itu Pak Aris Parjimanto juga nggak ada kan namanya. Aris Parjimanto udah mundur, Pak.
Pak ya, tugas sudah mundur ya, Kom. Pak Joko, Pak, belum ada Pak Joko. Marjoko. Oh iya, Joko. Oh Oke, iya, masukin. belum. Masukin nomor 12 jam 18.30 Pak Marjoko. Pak Yohanes YP Pak Marjoko. Joko kalau nggak salah infonya tugas kur Oh. Kamis Putih. Oh, yang ini. Bu kata Ya, Kor, Pak. katanya. Oh iya, tadi. berarti nggak Oh, bisa ya. lagi. Nggak bisa. Kalau itu gimana? Yang Ya wes, panitia? kita Pak backup Nurwidi, aja kalau Pak enggak. Nurwidi dan Pak itu. Pak Yosi ya. Pak Nurwidi dan Pak Yosi. Ya, jadi Monggo, Pak Pri. kalau itu nggak usah dijadwalkan, Pak. Nanti sama seperti kita aja. Pak Rendra ya biasanya. Enggak ditulis aja Pak. 12.13 masuk Bapak Oke. Prodiakon yang Kamis Putih enggak ada, enggak mau apa ke gereja. Nggak, justru Pak Widi sama Pak Yosi itu kan panitia pasca. Panitia, Jadi ya panitia. tiap misa itu Oh, ada, ada. tapi biasanya kalau kepepet jadi susulan gitu. Oke, dimasukin Waktu saja. pas komuni aja. Pak Iya. ini, Pak Ramijan. Pak Pupung sudah. Pak Popong udah nomor 10 di jam 16. Pak Pius juga udah ya, Pak Pius. Ini Pak Dengawio di mana ya? Ya, Belum ya? jam 4. Jam Kurang 1 18.30 Pak tadi. D. Yang Tadi 16 yang- kurang 1 tadi. yang jam 16, Pak. Oh. Pak Aris Jadi- Rizwanto dirubah ya Pak Mangapio jam Oh, yang jam 4 Oke. Pak Mangapio. Ya, Ya, Kamis Putih tuh ya, jam 16. Ya, oke. yo. Jam 8.13.30 Pak Aris ya. Ya, ya, oke. 12. Oke, satu lagi Pak D Ramijan. Nuwun sewu Pak D. Nggak ada nama Pak Paulus. Ya, Ya, Pak Paulus ada. Pak Paulus atau Pak Pak Diramijan ya. Ya. Tapi Saya siap jam 18.30 ya. Oke. Oke. Ya, mantap. Tuh Pak Ramijan ada tuh. Pak D Ramijan. Kalian dia Temanggung. Pak Ramijan bisa juga gantiin Romonya yang jadi prodiakon di situ tuh. Ini. Oke, udah full ya. Oke, sudah full ya. Ini Pak 18.30 Pak Aris dan Pak D Ramijan. Jam 16 Agus Pak Sutikno Agus dan sama Pak Ngapio. Ngapio. Pak Ngapio. Ya, oke. Sip. Oke, Kamis Putih deal. Ya, selesai. Jumat Agung. Wah, hebat di Mata Agung penuh. Tinggal satu saja 16.30 yang misa kedua. Ini Jumat Agung. Ayo kita main TTS ini yang belum Iya. ada persiapan. Halo. Kalau sebenarnya kalau romonya 2, ini sudah 14. Sudah Nggak, 14 tadi loh. cuma di misa pertama aja Pak yang beromok. Atau yang jam 14 ada yang mau geser. 16.30. Iya, itu bursanya lebih itu ya. Ini nomor 3 ini kalau geser ke 16.30 berkenan nggak nih Ya Pak wis Geri? lah. Oh, Ya, berkenan pasti. Langsung lah. Ya Pak Geri ya. Ya. Ya wis. Pak Geri Langsung geser ke beres. sini. Jadi yang 14 tetap 14 saja, romonya 2 Ya. nanti jadi 16. Ya, betul setuju. Ya, Pak Giri. Oke. Biar cepat. Pak Geri pindah Lengkap ke sini. dah. Oke, Jumat Agung deal. Keren. Sabtu banyak kosong Mas ini. Nah, tuh Sabtu tuh. Malam Paskah. Jam 5 maupun jam 8 malam sama-sama kurang 3. Saya yang Pak yang jam 5 saya Pak bisa Niko. bisa bantu, Monggo. Siap. tapi saya kan harus ngurus novena dulu jam 16.30 Oh. sampai jam 5. Ya, Saya- berarti ya. Saya Ya. di chat tadi sudah minta yang jam 5. Ya. Saya Ya, berarti sama Pak Bambang Utomo sama Pak Niko ya. Pak Iya. Bambang, Pak Niko jam 5, Ya. jam 5. Ya. Oke. ada Satu lagi. Nah, Pak Aris, Saya- Pak, belum Pak Aris. Lagi. Nanti yang jam Hari 20 ini nggak ada ya. saya jam 5 Ini Pak Pak Beni Laben juga belum ada. Pak Yurius J. Yang Pak malam mana siapa? Suharso jam 5.
Suharso. Ya kan aku Oke, biasa. jam 5. Pak Harso nggak ada sama sekali di Sabtu tadi ya. Pak Sudah, di WA sudah. Pak Joni belum lihat WA-nya. Jadi Sabtu yang jam 17, Pak Bambang Utomo, Pak Niko, Pak Harso, clear. Yang jam 20 yuk. Pak Derajat belum. Ya, Pak Derajat, Pak Beni Laben, Pak Siap, iya Pak. Saya yang jam 20 Bapak. J, Pak Derajat. Ini Pak Derajat itu setiap hari selalu misa yang terakhir loh. Nggak apa-apa Pak. Enak jam terakhir sepi Pak. Siap. Terus, yuk 2 lagi. Saya boleh Pak Yulius. Kan Pak Wandi. Pak D. Sudah Pak jam 5, Wandi ya? Pak. Jam 5, Pak. Oh, jam 5 udah full, Satu Pak. ke jam 5. Pak Kristioso ya. Jam 5. 2 lagi siap berangkat. Saya boleh Pak Yulius. Pak Yos, si. Selamat ya. Pak Yosi panitia kan standby terus tuh. Pak Aven. Pak Aven sudah di jam Nah, jam Oh, 20. Jam 20. Di jam 20 Pak ya. Ya, Pak Depri udah ketemu belum? Belum. Jam 20. 12 belum. 12. Baru Pak Derajat nomor 10, 11. Tadi siapa yang bersedia tadi loh? Yos Pak. Pak Yos, Pak Yosi. Pak Yosafat. Oh, Yosafat. Oke. Ya, Pak Yosafat. Terus ya satu Pak lagi Beni nggak- nomor 12. Pak Beni nggak ditawarin tuh Pak Beni. Pak Beni, ya Pak Beni Ada Pak Laben. Kristioso, ada Pak Triwibowo. Ya Pak Tri udah. Pak Kristioso. Pak Beni Laben kali. Pak Beni. Pak Beni Laben 12. Ini Lapen. Ya kan nama Pak Pupung udah ada belum ya Pak Pupung ya? Udah. Nomor 5 itu. Pendino. Nomor 5. Jam 20. Oke, deal? Deal. Ya, sudah ya Om Pri, sudah isi semua. Yang Minggu Monggo di Pak Om Pri, monggo diulang dibacakan. Jam 17 dan jam 20. Tuh, yang Sabtunya jam 17-nya Pak Bambang Utomo, Pak Niko sama Pak Harso. Yang jam 8 malam jam 20, nomor 10 Pak Derajat Wisnu, 11 Pak Yosafat, nomor 12 Pak Beni Laben. Oke. Oke, sip. Tapi Pak ya. Minggu. Pak Ini- Yulius, Pak Pri, mungkin kan Pak Beni ada nggak di grup ini? Pak Beni, mungkin diinfo takutnya kan kita tunjuk-tunjuk kita catat, tapi beliaunya belum bagi. Nanti jadwal ini di-share di grup, Pak. Oh Nah, iya. ini iya. yang Minggu Paskah ini, yang Minggu Paskah terutama jam 7 dan jam 10 saja. Kalau jam 17 bisa diabaikan jam 17. ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, jam 7 kurang 5, jam 10 kurang 4. Tadi tawarin Pak Kristioso itu Pak. Halo Pak Kris, halo Pak D. Kris. Pak Kris. Halo Pak D. Kris. Pak D. Kris duduk di mana ya? Ya, masukin boleh. Boleh masukin. Oke. Lagi ngelus-ngelus jenggot itu sama kumis Pak. Pak Depri, Pak Kris Tioso masuk jam 7. Oke. Oke, terus yuk siapa lagi? Pak Pupung jam 7. Yuk, ini Minggu jam 7 jam 10 bela rasanya sampai mendekati 1000 loh nih. Pak Tri jam 10, Pak. Pak Tri, oh nje, Pak Tri Jam 10. Wibowo jam 10, Pak Tri Wibowo jam 10 mau nemenin suster. Ya. Oke. Yuk, monggo lagi, yuk. Derajat Pak jam 7 Pak Julius. Oke, Pak Derajat jam 7, Om Pri. Pak Oke. Derajat. Yuk, lagi. Aventinus jam 10 Pak, bisa. Pak Alven jam 10. Baik Pak Pak. Alven jam 10. Monggo, Om Pri. Oke, Yuk. saya jam 7. Jam 7. Oke, monggo.
Saya tadi jam 7 tadi siapa ya saya? Kan nggak mungkin tak ditulis saya. Maaf, ini saya jadwalnya belum ke-update ya. Jadi suster udah bersedia 7 untuk yang jam 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti perlu 2 saja. Tambah nomor 2 10, saja. Mas. Tinggal perlu tambah 2. Aku udah bilang di grup, cuman lupa kecatat. Aku baru cek lagi. Japri aku sama suster udah oke. Ya, oke. Komplit tadi jam 10 sudah bertambah 2 lagi. Ya, suster. Tinggal jam 7. Kalau jam 10 ya. Jam 10 sudah cukup. Jam 7. Jam 7 kurang pinten Pak Fri? 3 lagi. Ditambahin Pak, 1 Pak. Saya Pak Julius. Oh, Pak Suwandi jam 7. Pak Suwandi. Matius Sarjana. Pak Matius Sarjana jam 7. Ya, Bambang Siswanto. Pak Bambang Siswanto jam 7 udah cukup. Saya ulangi ya. Mohon perhatian. Kamis Putih jam 16. Tambahannya adalah Pak Agus Sutikno sama Pak Ngapio. Wih, siap. Jam 18.30. Tambahannya Pak Aris Keswanto sama Pak Deramijan. Terus yang Jumat Agung jam 16.30 Pak Geri Sastro. Untuk Sabtu yang jam 5 Pak Bambang Utomo, Pak Niko, dan Pak Suharso. Yang malam jam 20, jam 8 malam Pak Derajat Wisnu, Pak Yusafat, sama Pak Beni Laben. Minggu Paskah jam 7 tambahannya Pak Kristioso, Pak Derajat Wisnu, Pak Suwandi, Pak Matius Sarjono, dan Pak Bambang Siswa, Pak Bambang Sis. Untuk jam 10 tambahannya Suster, Pak Triwibowo sama Pak Sibua. Ya, sip. Ya. Oke, lega kita jadinya, udah terisi semua. Baik, baik Bapak-Bapak sekalian, ini dengan terpenuhinya bahwa yang bertugas di tiap-tiap misa, maka ya sudah selesai saya. Dari Bapak-Bapak, apakah masih ada? Kalau ada suster, anak-anaknya suster ikut ya? Duduknya nanti. Enggak dong, yang suster langsung di tempatnya saja, yang Bapak nanti yang perarakan. Gitu, oke. Nanti kalau yang malam kan hanya sedikit Pak ya. Itu pengarahannya nanti tetap di Yohanes Paulus apa di Sakristi? Tetap di Yohanes Paulus saja, Pak. Tetap aja, Pak. Yohanes Paulus. Ya. Walaupun hanya 5 orang. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, mau Timbok Giem udah tutup itu, Pak. Itu dia masalahnya. Ya, tapi sebelumnya kapan-kapan habis Paskah. Oke, stop. Cukup Bapak-bapak sekalian. Halo, Pak Julius. Ya, Pak Niko ya. Ya, Pak Julius, hubungan dengan novena kerahiman ilahi ya, saya sebetulnya jadi ketuanya. Lalu mengenai novena pertama kan hari Jumat, kedua hari Sabtu, ketiga hari Minggu. Ya, semuanya itu kalau hari Jumat kan setelah jalan salib, hari Sabtu jam 4:30 sebelum misa jam 5. Hari Minggu juga jam 4:30 sebelum misa jam 5. Kemudian yang saya salah untuk novena dari Senin sampai hari Jumat. Apakah pembantu untuk Romo kebetulan yang ikut kerahiman ilahi dari para prodiakon itu yaitu saya, Pak Ramijan, Pak Paulus. Apa itu aja yang akan membantu Romo dari Senin sampai Jumat? Saya nggak tahu nanti umat yang akan hadir gitu. Apa perlu dijadwal dari Pak Julius sebagai ketua prodiakon? Terima kasih Pak Niko. Ya, ini penjadwalan prodiakon ini pun sudah sangat menyita
menyita energi, Pak. Jikalau kerahiman dihandle oleh Pak Niko, Pak Ramijan, dan Pak Paulus, kira-kira sudah tercover belum? Kalau sudah tercover, monggo bertiga saja. Ya sepertinya sih, saya nggak tahu ya umat yang akan ikut itu, kalau cuma paling 50 apa 60 cukup Aranda kali Pak. Saya bertiga ya. Tolong Pak Paulus, Pak Ramijan, Pak ini. Siap. Saya bertiga yang akan menangani ya dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu dan Minggunya kan kembali lagi. Ya, oke. Baik. Sabtu, hari raya, pesta kerahiman ilahi, pesta perayaan pesta kerahiman ya, yang tanggal 24 itu. Baik Pak Niko, saya sedikit banyak mengetahui Pak Ramijan dan Pak Paulus. Ini beliau-beliau ini suri teladan saya ini dan punya semangat yang luar biasa kok. OMK nih, OMK. Ya bersedia. Oh, mentor kita, betul mentor. Saya dimentorin terus ya sama beliau. Ya. Oke, begitu ya, Pak. Bertiga itu harus hadir terus dalam novena ya. Iya, untuk ke Temanggungnya di cancel. Di cancel. Pak Julius. Ya, Pak Harso. Pak Agus. Oh, Pak Agus, sorry. Nggih. Ya, itu pada saat kita pengarahan setengah jam sebelum misa, sudah pakai alba ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Cukup waktunya nanti untuk mengganti cukup, ya? Cukup. Kemarin waktu Minggu Palma cukup, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak-Bapak sekalian. Tapi itu pertanyaan Pak Agus tuh menarik juga tuh. Karena peringatan yang 3 ini kan agak besar nih. Bisa jadi kan briefingnya bisa lebih panjang supaya nggak kedadapan apa? Iya, jadi itu waktunya Pak Romo, waktu Minggu Palma dan saya tugas, Romo Yus itu tanya, loh, saya pikir sudah pada pakai ya nih. Wah, dia bilang gitu. Karena kami baru naik dari bawah ke atas. Pak, halo, Pak. Ya, halo. Sama Pak Julius. Seperti usulnya Pak Agus tadi, sebenarnya juga usul saya waktu di grup pengurus tadi loh. Kalau kita itu ber-13, tiba-tiba datang Cakristi pakai baju bareng. Iya, pada tempuk itu, beradu badan di situ. Kan kok kayaknya jadi kayak pasar gitu loh. Bagaimana kalau di suci ini tempat ganti pakaian kita tetap di YP. Pak Dodit sebagai panitia mungkin bisa menjembatani. Jadi ya, nyiapin hanger-hanger. Iya, seperti biasanya dulu-dulu ya. Oke. Hanger sama kaca, Pak. Kalau di samirnya Pak. Ganti barang kan dibawa sendiri-sendiri dari rumah. Samirnya aja itu yang harus disiapin. Oke, bagus. Terima kasih Pak Agus. Ya, baru ngeh bahwa kita nanti banyak prodiakon. 13 prodiakon. Nah, kalau kita itu terjadi saja. bagus. Kita putuskan sekarang aja, Pak. Ya, kita sepakati saja. Pada saat briefing sudah mengenakan alba. Bagaimana? Setuju. Itu ya. Pada saat briefing sudah mengenakan alba. Berarti Bapak-bapak datang jauh sebelum setengah jam sebelumnya. Karena harus pakai alba dulu, yang albanya di sakristi, baru turun ke YP mendengarkan briefing. Betul. Gitu, ya. Oke. Tapi nanti setelah pakai alba dari YP langsung ke sakristi lagi atau gimana, Pak? Nah, iya pasti. Jadi jangan ke sakristi lah, berdesak-desakan. Jadi kan karena ngelewatin depan ngelewatin depan. Sebentar Bapak-bapak. Jadi kalau yang ada pemercikan kan yang ikut perarakan itu hanya yang ikut pemercikan. Iya. Ya, kalau tidak ada pemercikan berarti semua langsung duduk. Oh iya. Gitu kan? Ya. Gitu ya. Dulu waktunya di ruang Matius akan lebih dekat, lebih pendek kan, jadi lebih sekarang naik gitu. Dipakai kongsos tempatnya. Dengan situasi ini ada yang berubah, Bapak-bapak, ada yang berubah. Semula kan prodiakon itu keluar dari sakristi setelah diberkati Romo. Nah, kalau dengan situasi semacam ini kan tidak diberkati, karena dari YP langsung
ke tempat duduk. Kecuali yang perarakan itu pasti diberkati. Ya. Itu kan? Ya. Soalnya di Misa Palma, di Misa Minggu Palma itu Pak Niko dan Pak Paulus itu sudah mau menuju ke tempat duduk prodiakon, dipanggil lagi karena Romo Yus menghendaki diberkati lebih dahulu baru masuk gereja. Seperti itu kan ya Pak Niko, Pak Paulus begitu. Bukan diberkati lah, berdoa. Sebelum bertugas. Ya kalau gitu maaf Pak, kalau misalkan dari YP ya kembali ke sakristi semua dulu Pak, baru diberkati. Kemudian yang sudah diberkati duduk keluar dari sakristi gitu Pak. Cuman waktunya harus tambah. Daripada nanti yang duduk dulu belum diberkati kan berarti kurang pas juga ya. Sebetulnya bukan berkat, cuma doa pembukaan saja. Bertugas ya. Iya. Salah satu pertimbangan kan prokes juga ya Bapak-bapak ya. Jadi 15 di sakristi tambah misdinar. Sakristi, putra itu waduh. Iya, betul. Kemarin Minggu Palma kan juga begitu, semua kan di sakristi 12 orang. Iya. Tapi kan desak-desakan Pak. Iya, betul. Kemarin itu desak-desakan benar itu. Jembatannya begini dari Johannes Paulus setelah briefing bapak-bapak yang tidak ikut perarakan langsung duduk saja. Nanti hal semacam itu PIC yang menyampaikan kepada Romo gitu ya. Saya gimana ya? Siap. PIC saja yang menyampaikan kepada Romo. Pak Julius biasanya seperti dulu itu sebelum kita berangkat DDP selesai briefing kita berdoa aja. Ada yang mimpin. Iya. Belum briefing juga berdoa kok Pak. Nah, tapi kan setelah berdoa untuk masuk lain lagi. Oke ya, seperti itu nggih. Sudah deal. Baik. Jadi ada ini panitianya, pengurusnya juga ini keren banget nih ya. Perubahannya yang mendadak tapi sigap semua nih. Lah, mabok Pak. Mabok Pak, tiap malam di gereja kita mainnya tiap hari. Tapi nggak kelihatan mabok loh. Umat pasti ngelihatnya, ih keren nih, lancar nih. Wah ini Pak John ini betul-betul memotivasi ngangkat kita ini. Wah. Saya suka mengamati aja Pak. Senang mengamati. Oh, ini bukan kerja main-main ini serius ini. Tapi nggak ngelihat ada yang kacau berantakan gitu nggak. Makanya saya tetap kagum tuh. Makanya tadi waktu Pak Dodi ngomong saya bilang keren itu. Ini berarti panitia udah mikirin tertib dan lancarnya karena jumlahnya ada 1000 lebih. Bisa jadi 1.300 loh. Ya Pak Joni, ini PPT saya yang saya sharingkan tadi jadi baru 1 jam sebelum meeting ini loh Pak. Karena berkoordinasi dulu. Berkoordinasinya pakai WhatsApp lagi, bukan berkoordinasi. Nah itu kan artinya memang sigap tuh para pengurusnya, panitianya. Iya. Saya ngelihat, waduh ini orang-orang ini keren banget gitu loh. Ikut Zoom aja Pak Julius 2 titik ini. 2 device saya. Iya 2. Itu spesial memang. Karena yang satu untuk gambar, yang satu untuk suara, Pak. Bagus. Itu lanjut. Oke, baik. Lanjut ditutup berarti. Kalau sudah tidak ada lagi. Ya, ada hal kecil aja tuh hand sanitizer yang biasa Romo Yogi kan dia nggak mau dicampur, bisa disediakan sendiri nanti. Ada di credence itu. Kalau itu Mas Yus sekarang selalu siapin di credence ya. Jadi tinggal nengok dikit ke belakang ada. Gitu ya. Jadi waktu Palma itu hand sanitizer ada di sebelah kiri panti dan sebelah kanan panti serta 1 di sakristi. Ada 3 hand sanitizer Bapak itu. Oke. Ya. Ada baiknya kalau ada yang mau bawa nggak apa-apa ditaruh di sana. Ya. Kalau nggak ada yang bawa nih Pak Bamsis siap membelanjain. Belanjani. Panitia dong, panitia pasca. Sekarang sudah nggak ada snacknya ya. Panitia sudah. Ada dapat. Nanti masker juga disediain biar seragam. Masker betul. Di sana juga Pak di JP Pak ya taruhnya Pak, jangan di.
Oh Ya, iya. Yohanes Paulus ya. Oke, tak ingetin. Siap. Jadi di JP itu ada apa jagrak untuk gantung hanger, ada apa sisir. Nah, itu Pak Kristioso tuh senangnya suka dandan itu kalau mau pergi. Oh, berarti itu ya jagrak gantungan hanger yang ada di ruang Matius sama Markus itu ya diturunin ya. Ya, gitu Pak Dodi. Baik, diturunin Pak. ke YP, diturunin ke YP. Ya, oke, siap. Ya. Pak Julius, Oke. mau tambahan? Mungkin Suharso, Pak Julius. Monggo Pak Harso. Enggak, ini antara boleh usul atau tidak, mau menyampaikan aja untuk keseragaman dan keindahan. Itu pada saat saya kadang-kadang masih agak kepikiran ya. Pada saat kita ya Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, itu dan selanjutnya itu kan kita sudah sebagian sudah mencuci tangan dengan hand sanitizer. Yes. Kemudian gestur tubuhnya ya Tuhan saya tidak pantas itu apakah tangannya begini atau gini? Karena kalau gini kan kita udah pegang hand sanitizer, udah bersihin. Kenapa jangan lagi? Itu dilihat oleh umat itu bagaimana? Itu kok sentuh lagi padahal nanti kita pegang tubuh Kristus. Ini boleh diperhatikan atau tidak, tapi mungkin buat keindahan karena sebagian ada yang begini, ada sebagian ada gini, ada begini karena merasa mungkin supaya keseragaman biar indah. Itu aja kalau boleh usul atau nuan. Usulnya begini. Intinya adalah tangan yang sudah di hand sanitizer tidak menyentuh apapun. Ya, menyentuh alba tangannya kita, sendiri ya. menyentuh benda lain. Jadi tangan bebas. Kalau saya sih tangan saya mengepal, ada di depan dada, tapi nggak nempel. Kalau saya itu begitu. Nempel bantal, Pak. Ya, kalau nempel. Kalau bapak-bapak sekalian kan intinya asal tidak nyentuh benda lain, begitu saja. Ya. Soal tidak muhrimnya nggak apa-apa. Soalnya sebenarnya kalau kita ini terlihat oleh umat kusuk atau tidak, itu terbaca dari gestur kita kok. Walaupun kita ngepal, tangan kita kebuka dan sebagainya, tapi gestur kita menunjukkan kita kusuk akan terlihat kusuk. Begitu saja deh, nggak usah pakai ketentuan. Baik, terima kasih Pak Harso. Terima kasih Pak Nur. Monggo ada yang lain lagi? Kalau kita berkatin anak-anak kan kita juga nyentuh orang lagi tuh. Kan. Kalau memberkati itu arahannya Romo Jogi kemarin setelah tangan kita langsung ke apa? Kain kita namanya ya, ke kain kita itu. Kain putih. Ya. Ke situ. Begitu. Memang agak sulit untuk dijalankan prokes total. Ya, susah. Nggak percaya penyakit hilang. Ya. Ya dengan doa hilang udahlah. Demikian Bapak-bapak sekalian, meeting kita pada malam hari ini kita akan mengakhirinya dan kita akan bersyukur pada Tuhan karena kita sudah mendapat gambaran, terutama Tuhan mencukupkan tugas-tugas yang nomor-nomornya masih bolong tadi. Betul-betul bapak-bapak terpanggil untuk mengisi ini luar biasa, sangat luar biasa. Terutama bapak-bapak senior betul-betul menjadi suri teladan kami. Ya, selalu jadi mentor saya senang sekali dimentori terus. Oke, terima kasih. Kita akan sebelum ditutup Pak Julius, just in case saja, kalau ada yang terlambat datang, jalan terus Pak. Ya artinya nanti tunggu di sakristi berarti. Push up. Nah ini hanya kemarin waktu Minggu Palma kan juga hanya 5 tapi yang bertugas muncul 1 lagi gitu. Betul, ada yang terlambat datang sebelum briefing udah berjalan. Ya. Ya. Jadi intinya dari sekarang usahakan jangan terlambat deh. Oke. Susah Pak, mau memberi batasan susah Pak. Oke, siap. Ya. Oke, baik. Terima kasih, kita akan mengakhirinya dan kita kembali minta tolong Pak Edi Ambar untuk menutup doa syukur atas keberhasilan meeting kita malam ini. Monggo Pak Edi. Karena pada keesokan hari akan dilakukan yang bocor mohon tutup dulu yang bocor. Ini untuk memastikan
penyebab utama dari kebakaran yang terjadi pada sore tadi? Siapa punya itu? Ini TV siapa yang bocor? Oh iya. Ya. Bapak-bapak, mari kita tutup pertemuan malam hari ini. Kita mensyukur atas rahmat Tuhan yang sudah membimbing kita dalam pertemuan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Bapa atas berkat-Mu sehingga pada malam hari ini pertemuan kami bisa berjalan dengan lancar dan kami semuanya dengan tulus ikhlas untuk mau membantu dan membawa kami untuk mau melayani dalam perayaan-perayaan Ekaristi selama 3 hari suci ini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar apa yang kami lalui pada malam hari ini dan apa yang kami hayati pada malam hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Julius, bisa kami jalankan dengan baik. Kami mohon agar kami saat-saat kami menjalankan tugas nanti, kami bisa melakukan apa yang terbaik untuk kami persembahkan kepadamu. Semoga segala yang kami lakukan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami dan muji muliakan nama-Mu dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Edi. Mohon difoto dulu, kameranya dibuka. Yuk. Kita foto dulu. Sik, tak pasang sih. Action. Senyum Pak Bobong. Kopinya diangkat nggak kopinya? Oh iya. Ini kok mek gelas tok kosong. Bahkan dibuka semuanya. Senyum. Siap. 1, 2, 3. Taraneo. 1, 2, 3. Iya. Nah, sing artine ngene apa yuk? Cuan, Pak, itu cuan. 1, 2, 3. Aku bingung. Ya, sudah cukup Bapak semuanya. Kuwi belanjake Pak Bobong. Belanjake. Sama ulele silahkan. Monggo sugeng dalu, matur nuwun. Sehat semua. Sehat semua Pak Bobong, sehat semua.